Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di semester 2 ini. Untuk memulai materi di semester 2 ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, materi di awal semester 2 ini yaitu tentang teks diskusi. Baik, Ibu harap kalian simak baik-baik penjelasan Ibu pada materi kali ini ya. Oke, ini dia materi tentang teks diskusi. Nah, tentu kalian tidak asing lagi dengan diskusi. Kalian tentu sering melakukan diskusi dengan teman kalian, baik dengan saudara kalian, yaitu membicarakan tentang suatu hal. Tujuannya untuk menghasilkan kesepakatan. Nah, sedangkan teks diskusi itu adalah teks yang berisi atau yang memberikan dua pendapat berbeda, yang berisi pendapat pro atau pendapat kontra, pendapat yang setuju atau pendapat yang tidak setuju mengenai suatu hal, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Nah, jadi kalau misalkan diskusi pasti ada masalah kan yang dibahas. Nah, masalah yang dibahas ini perlu jalan keluar. Nah, makanya diadakan diskusi. Nah, ketika diskusi berlangsung pasti memberikan pendapat yang berbeda-beda, entah itu setuju ataupun tidak. Kita mengetahui apa maksud dari teks diskusi itu. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan dari sebuah diskusi atau tujuan dari teks diskusi itu? Nah, di sini tujuannya ada dua. Yang pertama yaitu tujuan dari diskusi yaitu mencari kesepakatan atau kesepahaman dari hal yang dibicarakan. Nah, seperti yang Ibu bicarakan tadi, ketika orang mendiskusikan sesuatu, dia akan mencari jalan keluar atau mencari sebuah kesepakatan bersama. Nah, yang kedua tujuannya yaitu dalam diskusi ini dipimpin oleh ketua diskusi. Nah, jadi ada yang memimpin ya. Nah, ketua diskusi ini bertugas sebagai pemimpin jalannya diskusi dan sebagai penengah apabila nanti terjadi perdebatan di dalam diskusi. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, di dalam diskusi itu berisi pendapat yang setuju dan tidak setuju. Nah, karena adanya perbedaan pendapat inilah nanti pasti ada perdebatan di dalam diskusi. Nah, tugas dari ketua diskusi untuk menengahi atau melerai jika ada perdebatan di dalam diskusi tersebut. Yaitu tentang ciri-ciri teks diskusi. Di sini ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, struktur teks diskusi itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu isu, permasalahan. Di dalam diskusi itu harus ada masalah atau topik yang dibicarakan. Yang kedua yaitu argumen pendukung. Nah, argumen pendukung ini sama dengan pro ya, pendapat pro atau pendapat yang setuju. Kemudian argumen menentang, di sini yaitu pendapat yang kontra atau tidak setuju. Dan terakhir yaitu simpulan atau kesepakatan, hasil akhir dari sebuah diskusi. Nah, kemudian yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif argumentatif. Nah, maksud dari informatif argumentatif ini apa? Yaitu alasan atau argumen yang mengandung fakta atau bukti. Karena di dalam diskusi tadi kan berisi tentang pendapat. Nah, pendapat yang diutarakan juga tidak asal pendapat. Pendapat tersebut harus ada fakta dan harus ada buktinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata hubung perlawanan, tetapi, sedangkan, dan sebagainya. Nah, jika kita menyangkal sesuatu, kita pasti menggunakan kata tersebut, tetapi, sedangkan. Misalkan seperti ini contohnya, saya dihukum sedangkan dia tidak, padahal dia sudah melakukan kesalahan. Nah, gitu. Jadi kata hubung perlawanan ini digunakan untuk menentang sebenarnya. Menentang atau membandingkan. Nah, seperti itu ya. Jika kita melakukan diskusi, sebenarnya apa sih kelebihan dari diskusi itu? Nah, di sini ada 3 kelebihan dari diskusi atau teks diskusi. Yang pertama, yaitu tanggapan tentang sesuatu disajikan secara detail. Karena pendapat di dalam diskusi itu berisi fakta atau bukti, nah makanya tanggapan yang disajikan juga harus detail. Dari mana asalnya, merujuk kemana, atas dasar apa, buktinya mana, dan lain sebagainya. Nah, makanya tanggapan di dalam teks diskusi itu disajikan secara detail atau terperinci. Kemudian yang kedua, teks diskusi dapat dijadikan sebagai pemecah masalah. Nah, pemecah masalah karena di dalamnya itu kita mencari sudut pandang yang berbeda dari beberapa orang, kemudian kita menarik kesimpulan
Nah, makanya itu disebut pemecah masalah. Oh, menurut A begini, menurut si B seperti ini. Nah, kemudian kita tarik kesimpulan, kira-kira yang terbaik seperti apa. Nah, itu. Makanya di dalam sebuah musyawarah juga kan tujuannya untuk memecahkan masalah atau mencari jalan keluar. Kemudian yang ketiga yaitu biasanya berisi beberapa pendapat. Karena diskusi merupakan kegiatan saling membicarakan tentang suatu hal dari beberapa orang, makanya di dalam diskusi juga berisi beberapa pendapat dari berbagai pihak. Setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, di sini kekurangan dari diskusi juga ada 3. Yang pertama dapat menimbulkan pro dan kontra. Nah, tentu saja ya, karena kita beda orang, beda kepala, beda isi pikiran, nah pasti menimbulkan pro dan kontra, setuju dan ketidaksetujuan. Nah, ini. Tadi hal ini bisa dicegah dengan adanya ketua dalam diskusi itu tadi. Kemudian yang kedua, masalah yang disajikan berisi kontroversi atau pertentangan. Nah, biasanya masalah yang dibahas dalam sebuah diskusi itu masalah yang sedang hangat-hangatnya atau masalah yang menjadi perbincangan banyak orang. Kalau misalkan masalah tersebut perbincangan banyak orang, tentu mengundang beberapa pendapat yang berbeda dan itu pasti mengundang kontroversi atau pertentangan orang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terkadang saran penulis tidak sesuai dengan pembaca. Nah, di dalam teks diskusi kan penulis juga mengungkapkan pendapatnya. Nah, tentu saja pendapat penulis itu juga kadang sejalan dengan pembaca atau tidak. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia tadi materi tentang teks diskusi. Anak-anak kurang afdol rasanya jika setiap pertemuan ibu tidak ada latihannya. Nah, di sini kalian ibu sajikan 2 gambar. Tugas kalian yaitu membuat pendapat dari gambar berikut ini. Nah, disertai alasan ya. Entah kalian ingin menyampaikan pendapat pro atau pendapat kontra, terserah. Kalian ingin menyampaikan pendapat yang setuju atau tidak setuju, terserah. Nah, harus disertai alasan yang tepat. Kenapa jadi kalian setuju? Kenapa jadi kalian tidak setuju ya? Silahkan diamati gambarnya, bisa di screenshot atau di post dulu. Kira-kira kalian tulis pendapat kalian tentang 2 gambar ini. Nah, di sini ada 2 gambar yang berbeda. Yang pertama yaitu pemblokiran aplikasi TikTok. Kemudian yang kedua yaitu tentang penghapusan UN atau ujian nasional. Nah, menurut kalian bagaimana? Ibu minta pendapat kalian disertai alasannya. Oke? Nah, itu saja dulu latihannya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk absen akan Ibu lampirkan di description box. Dan untuk pengerjaan latihan ini juga ada di dalam absen tersebut. Nanti kalian tinggal ngisi di situ ya. Sudah Ibu sediakan. Oke? Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran sampai akhir. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan di classroom atau dikumpulkan di aplikasi atau form yang sudah Ibu sediakan. Oke, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.